Banyak orang menganggap kematian itu mengerikan. Syukurlah rumusan privasi arwah yang pertama dalam doa syukur agung memberi kelegaan dan pandangan baru tentang kematian yang tidak melenyapkan manusia, melainkan mengubah hidup dalam kebangkitan. Sebab dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan mulia. Sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Sebagai umat beriman, kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Bahwa suatu kedamaian dan kediaman abadi tersedia bagi kami di surga bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Saudara, kutipan privasi arwah 1 mengingatkan kita akan janji Allah. Agar janji Allah dapat terpenuhi, khususnya bagi sanak keluarga kita yang telah meninggal dunia. Marilah di sepanjang November ini, khususnya tanggal 2 November ini, kita khususkan berdoa dan berkorban untuk memohon kerahiman Allah atas mereka. Kita mendoakan mereka agar diampuni dosanya dan menerima belas kasih Allah sehingga mengalami penyucian dan penyelamatan. Saudara, mari kita awali perjumpaan kita pada hari ini dengan doa indulgensi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Rahim, percaya akan kasih-Mu yang tanpa batas, bersama seluruh gereja-Mu, pada hari ini kami mohon dengan sangat, lepaskanlah. Silahkan menyebut nama-nama yang didoakan, bisa disebutkan oleh masing-masing orang di rumah. Dari segala hukuman atas dosa-dosa mereka. Perkenankanlah mereka memasuki hidup abadi yang terang dan bahagia di surga mulia. Dan perkenankanlah mereka memandang kemuliaan cahaya wajah-Mu. Ini semua kami mohon di dalam Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada tanggal 2 November, kami umat beriman senantiasa berdoa bagi arwah, keluarga, kerabat, dan handai tolan yang kami cintai. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami. Semoga dalam katekese indulgensi ini, umat beriman senantiasa berdoa untuk mereka, berdoa memohon ampun atas dosa dan kesalahan bagi mereka yang dicintai dan telah kembali kepadamu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudara sekalian, salam jumpa bersama dengan saya Romo Sridanto Aribowo. Pada perayaan Ekaristi tanggal 2 November, gereja merayakan peristiwa mulia arwah semua umat beriman. Marilah kita mendengarkan bacaan Injil pada hari ini, 2 November 2020. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai dengan 40. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara sekalian, Injil pada hari ini sangat jelas berbicara mengenai kebangkitan. Tetapi juga dalam tradisi Gereja Katolik, pada peringatan mulia arwah semua orang beriman, gereja memberikan indulgensi. Indulgensi berkaitan dengan dosa, dengan hukuman. Bagaimana itu ajaran Gereja Katolik mengenai dosa? Setiap dosa mempunyai dua unsur, yaitu kesalahan dan hukuman dosa. Setiap dosa yang dilakukan manusia tidak hanya melukai hati Allah, tetapi juga meninggalkan luka-luka rohani pada jiwanya, kecenderungan dosa-dosa tertentu. Bagi orang yang melakukan dosa, baik dosa berat maupun ringan, dan kemudian orang itu bertobat dan memohon ampun, Allah akan mengampuni kesalahannya. Tetapi untuk membersihkan jiwanya dari luka-luka rohani itu, Allah memberikan apa yang disebut hukuman sementara. Sedangkan bagi orang yang melakukan dosa berat tetapi ia tidak mau bertobat, maka Allah menyediakan bagi dia hukuman kekal yang terpisah secara definitif dari Allah. Kesimpulannya, jika orang mendapatkan pengampunan dosa, yang diampuni adalah kesalahannya, sedangkan hukuman sementaranya tidak hilang. Saudara sekalian, kalau demikian, bagaimana cara menghilangkan hukuman sementara? Ada dua cara menghilangkan hukuman sementara. Pertama, dalam konteks sakramen tobat. Hukuman sementara bisa dijalani lewat apa yang disebut penitensi atau laku tobat yang ditentukan oleh imam. Penitensi disebut bisa berupa mati raga, doa, ziarah, amal baik, memberi dana kepada gereja, dan lain sebagainya. Penitensi bisa berlangsung lama, bertahun-tahun, dan cukup berat. Sedangkan jika orang tidak sempat menjalani hukuman sementara tersebut semasa ia masih hidup, ia dapat menyelesaikannya di api pencucian. Kedua, di luar konteks sakramen tobat, pembebasan dari hukuman sementara dapat diterima orang berkat doa gereja. Pemberian keringanan dari hukuman sementara inilah yang disebut
indulgensi atau kemurahan hati. Bagaimana ajaran gereja mengenai indulgensi? Saudara sekalian, dalam menjalani hukuman sementara, orang Kristen tidaklah sendirian. Yesus Kristus beserta seluruh gerejanya bersedia membantu orang itu asalkan ia mempunyai niat dan usaha yang baik juga. Atas doa gereja, maka Yesus dan para kudusnya dapat meringankan, bahkan menghapuskan seluruh hukuman sementara yang harus dijalani orang tersebut. Indulgensi diberikan berkat doa gereja. Dan doa itu sungguh efektif karena gereja mendapat kuasa untuk melepas dan mengikat dosa. Bandingkan Matius 18 ayat 18 dan juga Yohanes 20, 22-23. Akan tetapi, dalam hal penerimaan indulgensi, dituntut sikap yang pantas dari si penerima. Sikap ini diungkapkan dalam perbuatan-perbuatan tertentu, misalnya memberi sedekah, berdoa, dan sebagainya. Ajaran indulgensi tertuang dalam ajaran Paulus ke-6, yaitu dalam dokumen Indulgentiarum Doctrina 1 Januari 1967 yang menjadi dasar adalah kitab hukum kanonik atau Codex Iuris Canonicis 1983 dan juga ajaran katekismus gereja Katolik yang terbaru. Dalam kitab hukum kanonik dikatakan bahwa indulgensi adalah penghapusan di hadapan Allah dari hukuman-hukuman sementara untuk dosa-dosa yang kesalahannya sudah dilebur, yang diperoleh oleh orang-orang beriman Kristiani yang berdisposisi baik, serta memenuhi syarat-syarat tertentu, diperoleh dengan pertolongan gereja yang sebagai pelayan keselamatan secara otoritatif membebaskan dan menerapkan pemulihan Kristus dan para kudus. Kanon 902. Dalam memberi indulgensi, gereja bermaksud bukan saja menolong umat beriman untuk menyilih, menebus hukuman sementara atas dosa yang telah diampuni kesalahannya, tetapi juga mendorong kaum beriman agar melakukan perbuatan-perbuatan yang semakin mengembangkan iman dan kebaikan bersama. Indulgentiarum Doctrina nomor 8 dan nomor 4. Barang siapa rajin memperoleh indulgensi, orang itu harus berusaha berkembang dalam cinta kasih yang satu-satunya memberi nilai kepada perbuatan kita dan mengembangkan kekuatan kita untuk semakin mencintai Allah. Paulus ke-14 menegaskan bahwa Paulus ke-6 menegaskan bahwa indulgensi bagi mereka yang menggunakannya secara tepat membawa keuntungan sebagai berikut. Pertama, orang didorong untuk rendah hati, sebab orang beriman itu mengerti bahwa dengan kekuatannya sendiri, ia tidak dapat memulihkan kejahatan yang dilakukannya karena dosa. Dan yang kedua, orang didorong untuk melakukan perbuatan cinta kasih. Sebab indulgensi itu memberi pengertian tentang betapa eratnya hubungan seseorang dengan yang lain dalam Kristus, dan juga betapa besar pengaruh yang berasal dari kehidupan baik seseorang bagi orang lain, supaya mereka ini dapat bersatu secara lebih mudah dan lebih erat dengan Allah Bapa. Berikutnya kita bisa melihat bagaimana norma-norma yang berlaku untuk memperoleh indulgensi. Berdasarkan kitab hukum kanonik Kanon 993,
Indulgensi terdiri atas indulgensi sebagian, partial indulgence, kalau menghapus sebagian dari hukuman sementara, dan indulgensi penuh, plenary indulgence, kalau membebaskan manusia dari seluruh hukuman sementara. Untuk memperoleh indulgensi, orang harus memiliki kehendak untuk memperolehnya dan mematuhi perbuatan-perbuatan lainnya yang tercantum dalam peraturan-peraturan gereja. Indulgensi sebagian dapat diperoleh lebih dari 1 kali sehari, kecuali ada ketentuan lain. Indulgensi penuh yang berkaitan dengan sebuah gereja atau tempat ibadat atau oratore, perbuatan yang harus dikerjakan adalah mengunjungi tempat suci itu dan mengucapkan doa Bapa kami 1 kali dan aku percaya 1 kali. Sedangkan untuk memperoleh indulgensi penuh harus memenuhi persyaratan. Pertama, menerima sakramen tobat. Dapat dilaksanakan beberapa hari sebelum atau sesudah melaksanakan perbuatan yang ditentukan gereja. Dengan 1 sakramen tobat dapat diperoleh lebih dari 1 indulgensi penuh. 2. Menerima komuni kudus. Sangat diharapkan diterima pada hari yang sama dengan pelaksanaan perbuatan yang ditentukan gereja. 1 komuni kudus hanya dapat diperoleh 1 indulgensi penuh. Mendoakan intensi Sri Paus. Artinya, mendoakan 1 kali Bapa kami dan 1 kali Salam Maria, dan diberi kebebasan untuk mengucapkan doa lain menurut kesalehan dan devosi masing-masing yang sangat diharapkan diterima pada hari yang sama dengan pelaksanaan perbuatan yang ditentukan gereja. 1 intensi Sri Paus hanya dapat diperoleh 1 indulgensi penuh. Tidak lekat pada dosa apapun. Indulgensi bisa diberikan gereja kepada jiwa-jiwa di api penyucian, sehingga jiwa itu segera masuk surga. Dan indulgensi juga dapat diterima oleh orang yang masih hidup di dunia. Kitab Hukum Kanonik Kanon 904. Otoritas gereja menentukan perbuatan-perbuatan mana yang harus dilakukan orang untuk mendapatkan indulgensi. Kitab Hukum Kanonik Kanon 992, alinea 2. Saudara, seperti tadi sudah disebut penjelasan tentang indulgensi yang kita temukan di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1471 maupun dalam Kitab Hukum Kanonik nomor 992, kita dapat menemukan beberapa pemahaman sebagai berikut. Pertama, penghapusan siksa dosa temporal berarti bahwa indulgensi tidak dapat merubah keputusan Tuhan bagi orang-orang yang berada di siksa dosa abadi atau neraka. Oleh karena itu, indulgensi hanya dapat diterapkan bagi orang-orang yang masih hidup di dunia ini dan juga yang masih berada di api penyucian. Dengan indulgensi, orang-orang yang masih hidup di dunia ini dapat menghindari siksa dosa sementara. 2. Dosa-dosa yang sudah diampuni. Berarti indulgensi mensyaratkan dosa-dosa yang sudah diampuni dan bukan dosa yang akan datang. Ini berarti pada waktu kita mendapatkan indulgensi dan kemudian berdosa lagi, maka kita juga perlu untuk mendapatkan indulgensi lagi untuk menghapus siksa dosa temporal. 3. Warga beriman Kristen. Dalam hal ini adalah umat yang telah dibaptis. Kita tahu bahwa sakramen baptis adalah gerbang untuk semua sakramen dan berkat-berkat yang lain. Persyaratan yang lain adalah tidak terkena ekskomunikasi. Dan dalam kondisi rahmat pada waktu melaksanakan indulgensi yang ditetapkan. Kanon 996 ayat 1, agar seseorang yang mampu memperoleh indulgensi haruslah ia sudah dibaptis, tidak terkena ekskomunikasi, dalam keadaan rahmat sekurang-kurangnya pada akhir perbuatan yang diperintahkan. 2. Namun agar orang yang mampu itu memperolehnya,
haruslah ia sekurang-kurangnya mempunyai intensi untuk memperolehnya dan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan pada waktu yang ditentukan dan dengan cara yang semestinya menurut petunjuk pemberian itu. Keempat, yang benar-benar siap menerimanya di bawah persyaratan yang jelas. Ini berarti gereja tidak mengharuskan seseorang untuk menerima indulgensi. Namun, gereja memberi kesempatan yang begitu banyak, sehingga umat beriman dapat menarik manfaat dari berkat ini. Dan gereja juga memberikan persyaratan yang jelas tentang bagaimana untuk memperoleh indulgensi. 5. Dengan bantuan gereja. Apa artinya? Telah dibahas bahwa Yesus memberikan kuasa kepada gereja untuk memberikan indulgensi kepada umat Allah melalui gereja. Indulgensi hanya dapat diberikan oleh paus dan orang-orang yang mempunyai kuasa oleh hukum yang diberikan oleh paus. 6. Sebagian atau seluruhnya. Lama dari siksa dosa sementara di purgatorium atau api penyucian tidak dapat ditentukan jangka waktunya. Gereja Katolik hanya memberikan indulgensi kepada umat sebagian atau seluruhnya seperti telah disinggung pada awal. Di mana sebagian berarti mengurangi waktu yang harus dijalankan di purgatorium. Sedangkan seluruhnya berarti dibebaskan dari purgatorium. 7. Bagi orang hidup dan orang mati. Artinya, indulgensi dapat diberikan kepada orang yang mendoakan, artinya orang yang masih hidup di dunia ini, dan juga kepada orang mati, yaitu orang yang didoakan, yang sudah meninggal dunia dan sedang mengalami proses pemurnian di purgatorium atau api penyucian. Karena begitu pentingnya indulgensi dalam mencapai tujuan akhir, maka gereja mengharuskan seluruh umat beriman untuk percaya akan dekret tentang indulgensi. Pertanyaannya, bagaimana mendapatkan indulgensi? Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian di rumah, mari sekarang kita lihat bagaimana seseorang dapat menerima indulgensi. Indulgensi dapat diberikan kepada seorang Katolik yang berada dalam kondisi rahmat, in a state of grace. Karena indulgensi adalah pengampunan yang diberikan oleh Kristus melalui gerejanya, maka orang yang menerimanya harus berada di dalam gerejanya. Kondisi rahmat diperlukan karena tanpa rahmat Tuhan, maka semua perbuatan yang dilakukan tidak mungkin berkenan di hadapan Allah. Dan sama seperti orang yang ingin mendapatkan pengampunan, harus menyatakan niatnya itu di hadapan Tuhan. Maka orang yang ingin mendapatkan indulgensi harus mempunyai intensi untuk mendapatkannya dan melakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang digariskan di dalam indulgensi. Saudara, bulan November bagi Gereja Katolik menjadi bulan yang sangat istimewa. Pada tanggal 1 sampai 8 November, gereja memberikan kesempatan kepada umat beriman untuk memperoleh indulgensi. Sebetulnya indulgensi tidak hanya dapat diperoleh hanya pada tanggal 1 atau 8 November saja. Ya. Karena mulai 1 November mendoakan anggota keluarga yang sudah wafat supaya mendapatkan indulgensi penuh dari tanggal 1 sampai 8. Sebetulnya tidak hanya pada tanggal 1 sampai 8 November saja. Ada banyak kesempatan mendaraskan doa atau melakukan perbuatan yang dengannya kita dapat memperoleh indulgensi. Namun,
Supaya tidak terlalu panjang, saya mengajak saudara-saudari secara khusus untuk tanggal 1 sampai 8 November saja dengan intensi khusus bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Yang dapat memperoleh indulgensi, baik indulgensi sebagian maupun indulgensi penuh, yaitu seseorang yang Katolik yang dalam hubungan baik dengan gereja dan dalam keadaan rahmat, tidak dalam keadaan berdosa berat, atau mempunyai dosa berat yang belum diakui dalam sakramen pengakuan dosa. Untuk memperoleh indulgensi, tadi sudah disebut, punya intensi atau maksud umum memperoleh indulgensi. Intensi bisa disebutkan dalam doa di awal hari, atau sebelum melakukan tindakan tertentu yang disyaratkan. Bagaimana syarat dan ketentuan untuk mendapatkan indulgensi? Pertama, mengaku dosa dalam seminggu sebelum atau setelah peringatan arwah semua orang beriman. Ya, peringatan arwah semua orang beriman dirayakan setiap tanggal 2 November. 2. Bebas dari segala keterikatan dosa, termasuk dosa ringan untuk memperoleh indulgensi penuh. 3. Mendoakan 1 kali Bapa Kami, 1 kali Salam Maria, untuk intensi bulanan yang ditentukan Paus. Dan yang 4, menerima komuni kudus dengan pantas pada hari yang sama atau setelahnya. Memperoleh indulgensi penuh bagi jiwa-jiwa di api penyucian, tanggal 1 sampai 8 November, selain dengan memenuhi syarat di atas, juga mengunjungi makam. Mengunjungi makam pada tanggal 1 sampai 8 November dan berdoa bagi orang yang telah meninggal. Untuk memperoleh indulgensi penuh bagi jiwa-jiwa di api penyucian pada tanggal 2 November, selain memenuhi syarat di atas, kunjungilah gereja atau berdoa bagi arwah orang beriman pada tanggal 2 November, serta mendoakan doa Bapa Kami dan Aku Percaya. Bagaimana memperoleh indulgensi sebagian? Untuk memperoleh indulgensi sebagian, kunjungilah makam dan berdoalah bagi jiwa yang meninggal. Selain itu, doa requiem bisa didoakan kapanpun, terutama selama bulan November. Isi doanya adalah, ya Tuhan, berilah dia istirahat kekal, dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Semoga dia beristirahat dalam damai. Amin. Indulgensi sebagian juga dapat dilakukan dengan cara-cara yang lain. Misalnya dengan doa spiritual communion yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bisa juga dengan doa meditasi atau mental prayer yang dilakukan dengan teratur dan sungguh-sungguh. Atau dengan doa rosario yang dilakukan di gereja atau kapel atau dilakukan dalam keluarga, komunitas religius atau komunitas yang lain. Atau membaca Alkitab dengan penuh devosi dan hormat, karena Alkitab adalah sabda Tuhan dan sebagai bacaan rohani. Kalau membaca Alkitab dilakukan secara teratur minimal setengah jam, seseorang mendapatkan indulgensi penuh jika kondisi yang lain juga dipenuhi. Dan juga membuat tanda salib dengan sungguh-sungguh. Saudara, semoga penjelasan mengenai indulgensi sebagian maupun indulgensi penuh yang kita lakukan pada masa-masa di bulan November, khususnya pada tanggal 1 sampai 8 November, dan secara istimewa pada tanggal 2 November ini, semakin mendorong kita untuk melakukan kebaikan dan cinta kasih kepada sesama di sekitar kita.
Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana memperoleh indulgensi penuh pada masa pandemi 2020 ini. Para uskup mulai memikirkan bagaimana pandemi di mana kerumunan dilarang, ke gereja dilarang, dan akhirnya atas dasar situasi di mana pandemi menyulitkan orang untuk berdoa bersama dan sebagainya, maka dikeluarkanlah dekrit dari penitensia apostolik tentang bagaimana memperoleh indulgensi penuh yang dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 22 Oktober 2020 dalam perayaan liturgi Santo Yohanes Paulus II di kantor penitensiaria apostolik oleh Kardinal Mauro Piacenza, Kepala Penitensiaria Apostolik, dan Monsignor Christoph Nikiel. Saudara, apa yang penting dalam devosi indulgensi pada masa pandemi ini? Dikatakan di sana bahwa indulgensi biasanya diberikan pada tanggal 1 hingga tanggal 8 November ketika orang merayakan, mendoakan novena penuh indulgensi. Namun, Misa Kudus, namun Kepala Penitensiaria menjelaskan bahwa di mana banyak tempat peringatan ditandai dengan Misa Kudus dan mengunjungi makam, indulgensi diberikan sepanjang bulan November. Tidak hanya dari tanggal 1 sampai 8 November saja, sehingga orang-orang selama bulan November dapat tetap mengadakan indulgensi penuh. Mengenai indulgensi tanggal 2 November akan dapat diperoleh pada hari apapun sepanjang bulan November. Jadi tidak hanya dibatasi dari tanggal 2 hingga tanggal 8 November. Inilah peluang baru yang kami perkenalkan dengan berdoa Bapa kami, dan aku percaya umat beriman dapat memilih hari secara bebas sepanjang bulan itu. Demikian dekrit itu mengatakan. Bagaimana untuk orang-orang sakit, orang-orang lanjut usia pada masa pandemi ini untuk mendapatkan indulgensi? Dekrit mengatakan mereka yang tidak dapat keluar karena berada dalam isolasi atau karena sedang sakit tetap dapat memperoleh indulgensi sepanjang bulan November dengan berdoa di depan gambar atau patung Tuhan atau Bunda Maria. Misalnya dengan mendoakan ibadat pagi, ibadat sore dari ofisi arwah, rosario, koronka, atau doa-doa lain yang biasa didoakan seturut tradisi, atau dapat juga melakukan pembacaan dan renungan kitab suci dari bacaan-bacaan misa arwah, dan tentu saja ditambah dengan melakukan tindakan-tindakan kasih. Kardinal juga menegaskan pemberian perhatian khusus untuk para imam supaya lebih banyak mengadakan ekaristi sehingga bisa mengurangi jumlah kematian. Yang dimaksud tentu saja ekaristi offline. Dan ini satu-satunya cara membantu umat beriman. Kalau demikian, menjadi jelas di sini apa yang dipahami oleh gereja. Singkatnya, kematian tidak meniadakan kehidupan, melainkan mengubahnya, dan kita tetap mempertahankan relasi dengan orang-orang yang telah meninggal. Relasi yang tidak bersifat fisik, namun relasi nyata, bahkan lebih nyata karena tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Dalam persekutuan orang-orang kudus, orang yang sudah meninggal dapat memiliki ikatan khusus dengan kita yang masih hidup, yang merupakan aspek yang tidak boleh kita hilangkan. Saudara, marilah pada masa pandemi ini, di bulan November ini, kita sungguh menggunakan upaya-upaya kita membangun, mendapatkan indulgensi penuh, pengurangan hukuman atas saudara-saudari yang kita cintai, baik yang masih hidup
maupun yang sudah kembali ke pangkuan Bapa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai indulgensi. Bagaimana ajaran gereja Katolik mengenai indulgensi, bagaimana orang-orang beriman bisa mengupayakan indulgensi itu, dan secara khusus di tanggal 2 November ini, kita pun boleh berdoa untuk mendapatkan indulgensi, baik untuk kita yang mendoakan orang hidup, maupun mereka yang kita doakan, khususnya para arwah umat beriman. Saudara, kini mari kita akhiri katekese tentang indulgensi ini dengan doa penutup. Kita satukan hati dan budi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas kemurahan yang senantiasa Engkau berikan kepada umat beriman. Kemurahan hati yang Kau berikan dengan memberikan penghapusan hukuman sementara dalam bentuk indulgensi, baik indulgensi sebagian maupun indulgensi penuh. Tuhan, biarlah pada 2 November ini kami boleh berdoa memohon indulgensi untuk saudara, kerabat, dan handai tolan yang kami cintai yang telah kembali ke pangkuan-Mu. Semoga doa-doa kami ini senantiasa juga mendorong kami untuk semakin rendah hati dan semakin mampu melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama di sekitar kami. Doa yang tidak sempurna ini kami satukan dalam nama Yesus Putra-Mu Tuhan kami, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah Bapa yang penuh kasih, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.